Di Hong Kong itu guys, mau jalan-jalan kemana, sampai jam berapa, itu tidak takut. Istilahnya di sini tuh sangat aman. Dan apa ya, yang penting ada duit. Hah? Yang penting patatong terisi. Jadi kemana-mana kita tidak akan khawatir. Walaupun kita tidak pegang duit, tapi patatong ada duitnya, bebas kita ya. Itu guys. Jadi enaknya di Hong Kong itu TKW kan, kenapa kok kerasan apa TKW itu betah di Hong Kong ya, karena fasilitasnya enak. Untuk apa ya, sudah terbiasa enak. Nanti kalau pulang ke Indonesia, jika uang nipis, nggak bisa berkutik, usia sudah lanjut, jadi kan boring ya, apa, merasa bosan, kepingin kembali lagi ke Hong Kong. Tapi kan faktor usia kadang kadang apa ya, nggak memadai sih. Jadi mumpung masih sehat, masih umur bisa apa ya, masih dikarpi lah, masih dibutuhkan lah oleh orang Hong Kong menjadi tenaga kerja, istilahnya menjadi pembantu, tetaplah di Hong Kong sampai benar-benar kita sudah tidak dibutuhkan lagi. Jangan sia-siakan waktumu hanya karena apa yang tidak perlu. Ya kepingin sih kumpul sama keluarga, itu kepingin. Cuman kan kalau tidak apa ya, kalau nggak punya kerjaan yang pasti di Indonesia, itu kan susah. Lebih baik di sini saja. Cari duit, tiap renew kontrak baru kita tunggu di Indonesia. Kan begitu ceritanya. Bener orang. Lek cocok ya komen, gak cocok ya wis. Lah, lek aku koyo ngono sih. Aku milih koyo ngono. Pingin tuh ya di Hong Kong selagi aku masih kuat, karena apa? Anak-anakku butuh bondo, butuh masih membutuhkan jerih payahku, masih membutuhkan uang. Jadi ya biarlah, kan sekarang lebih mudah lagi hidup pulang. Ini sedikit curhat ya. Kenapa? Aku kan di apa ya, sering dikatain temen lah, sering dikatain temen, bilangnya begini, kok nggak pulang-pulang, kok yang dikejar uang terus. Ya kalau ngomong tidak ya kan munafik. Jadi aku tuh bilangnya gini, aku ya kepengen cuti gitu loh. Tapi kan aku sendiri yang tahu ada apa. Jadi aku harus benar-benar dimatangkan dulu. Aku nggak seperti ya teman lainnya. Ya memang kalau di apa katanya, kalau nuruti kurang terus nggak cukupin katanya begitu. Kalau aku bukan kurang guys, aku tuh memikirkan resikonya begini. Aku pulang cuti ke Indonesia ya, aku kan masih nggak punya apa-apa guys. 15 tahun aku kerja di Hong Kong itu nggak punya apa-apa. Ya memang aku 15 tahun kerja di Hong Kong ini, aku hanya bisa apa ya, memberi nafkah keluarga saja. Selebihnya aku tidak punya apa. Jadi kalau aku pulang cuti ke Indonesia, kalau nggak kuat keuanganku, kalau apa ya, takut utang lagi atau gimana aku kan takutnya
utang lagi gitu loh Mas. Kalau aku nggak kuat ekonomiku, sedangkan aku nggak punya apa-apa, aku nggak punya rumah, nggak punya apa, misalkan aku cuti ke Indonesia, kan sesuatu yang akan terjadi di 1 menit, 1 jam, 1 hari, apa kemudian harinya kan tidak ada yang tahu. Lah takutnya, ini kan persepsi aku aja, kekhawatiranku aja, ya memang berlebihan sih. Takutnya, aku cuti ke Indonesia selama 1 bulan misalnya. Sedangkan uang aku untuk sanuna separuh mungkin dapat dari hasil utang atau bagaimana. Karena ngoyo mah ingin ke Indonesia, akhirnya aku ngoyo. Pulang ke Indonesia, ternyata dapat seminggu ada sesuatu yang terjadi, misalkan kayak COVID kemarin. Kan nggak disangka-sangka dapat 1 minggu, ternyata ada COVID. Ada kejadian COVID yang penerbangan yang tidak bisa yang ditutup, akhirnya orang yang mau terbang ke Hong Kong itu di pending, delay katanya itu. Akhirnya kan delay sampai 1 minggu, 2 minggu. Ya kalau dapat majikan sabar. Kalau dapat majikan yang nggak sabar, akhirnya aku ya udahlah, ini ditunda penerbangan, ditunda ini sampai kapan kan tidak tahu. Kan akhirnya punya pemikiran begitu kan, seperti majikan. Akhirnya tidak tahu. Ya kalau ada penerbangan minggu depan, kalau tidak ini sampai kapan kan tidak tahu. Itu kejadian kemarin loh ya, kejadian COVID kemarin. Kalau sampai lama akhirnya majikan yang terminik. Ada kejadian memang, ada kejadian begitu. Akhirnya itu diinterminik guys. Karena kelamaan nunggu. Kan soalnya kan majikan tuh gitu. Neneknya nggak ada yang jaga gitu guys. Akhirnya nggak sabar majikannya, lalu Pak agent yang minta maaf karena nggak bisa nunggu lama, ternyata ngambil CC lagi, ambil pembantu baru lagi yang ada di Hong Kong, karena yang ada di Indonesia sudah nggak bisa kembali gitu guys. Lah akhirnya di interminit, yang di Indonesia ya mau atau tidak mau terpaksa terus cari lagi ke agent. Itu pun masih nunggu ini kejadian sampai di cancel 2 kali. Akhirnya sampai 1 tahun di Indonesia guys, nggak bisa kembali lagi ke Hong Kong. Itu yang aku takutkan. Kalau punya kalau sudah ekonominya sudah, maksudnya sudah punya rumah, punya hunian dan punya bekal hidup untuk sehari-hari, misalkan paling sedikit lah dalam 2 tahun gitu, nekat bisa gitu kan, nggak mikir sesuatu apapun. Tapi kalau aku kan yang tahu diriku sendiri, yang tahu diriku ya diriku sendiri gitu kan. Ya aku memang sama teman-teman itu ya begini kan, kalau nuruti itu kapan kita cuti ya sampai sekarang. Cuti tahun 2015 sampai sekarang aku gak cuti sama Rani 9 tahun. Aku kurang lebih lah 9 tahun. Gimana lagi? Ya aku tidak punya duit dan bukan aku sambat, bukan ya. Ini memberi pencerahan saja maksudnya. Jangan melakukan sesuatu dengan nuruti ego, mentang-mentang ingin ingin menghadiri pernikahan anak atau gimana ya. Uang tidak ada, akhirnya nekat utang jebule guys, mendekam di Indonesia selama 2 tahun. Nggak ada yang membantu guys, nggak bisa. Mau nangis darahku untuk kembali ke Hong Kong ya nggak bisa karena satu keadaan. Jadi itulah yang aku pikirkan kenapa aku belum cuti ke Indonesia. Gitu ya kalau dirasakan ya sebenarnya ya kerontor-rontor.
Tapi aku tidak aku abaikan perasaan itu. Yang penting aku semangat, sehat walafiat. Nanti kalau sudah waktunya, pasti Tuhan itu akan memberikan jalan yang terindah bagi aku. Aku bisa cuti dengan membawa bekal yang bekal yang sekiranya aku tidak kebingungan aku begitu guys. Ya, ini alasannya kenapa TKW nggak pulang-pulang. Kenapa alasan TKW tidak pulang-pulang dan tidak pernah cuti? Inilah satu ya bukan fak, yang kedua ya memang harus kerja keras dulu. Yang penting di rumah di sini sama-sama sehat, panjang umur, dan masalah kangen kan bisa di video call gitu. Aku rasa bukan aku aja yang mengalami seperti itu. Aku menikahkan anak ya, aku tidak tahu, aku di Hong Kong. Terus berbarengan apa ya kebetulan saja bapakku meninggal, aku tidak bisa pulang. Lalu dapat 2-3 bulan anakku menikah, aku tidak bisa pulang. Lalu anakku punya anak, aku punya cucu lahir lagi, aku nggak bisa pulang. Mau mana? Sampai sekarang 1000 harinya bapakku, ya aku nggak bisa pulang. Karena kenapa? Dia mulai long cuti ono, ya nggak sambat gitu. Bukan aku bukan ngeluh, enggak. Aku hanya ingin memberikan satu wawasan, kedua edukasi, agar teman-teman semua TKW yang punya masalah seperti aku nggak pulang-pulang ke Indonesia. Pasti ada suatu alasan, pasti ada sesuatu yang orang lain tidak bisa mengerti. Yang tahu diri kita sendiri. Daripada utang, lebih baik jangan. Nggak usah ngoyo-ngoyo pulang ke Indonesia. Ini bagi mbak-mbak TKW yang yang nasibnya kayak aku, maksudnya nggak punya uang gitu, maksudnya nggak punya tabungan sama sekali. Jangan patah semangat, terus optimis. Ya nanti suatu saat nanti kita bisa cuti ke Indonesia, pasti akan berkumpul dengan keluarga. Tetap semangat ya guys. Ya. Oke lah guys, ini sharing aku. Aku membuat video seperti ini guys, bukan aku ini mengumbar sesambat itu, enggak. Aku enggak merasa paling menderita, enggak. Aku tidak pernah merasa menderita, tidak. Hidupku enjoy aja. Karena apa? Aku tuh menghadapi semuanya tuh dengan nyantai. Yang penting aku tuh punya fokus, jaga kesehatan, dan buang pikiran yang ngeluh itu buang, agar kita itu selalu sehat, agar kita itu selalu diberi semangat dalam bekerja, apalagi menghadapi majikan yang maaf gitu ya. Oke guys, semoga video ini menjadi motivasi teman-teman semuanya, dan semoga ya video ini bermanfaat. Ini sambil nongkrong, aku ini sharing cerita sambil nongkrong di Plaza Tai Pusing gitu guys ya. Karena yang memang libur sendirian, yang kerja sendirian. Pokoknya ini ceritanya wis ngalor ngidul ini guys. Ya satu ngomongin masalah liburan, ya keduanya yang ada yang tanya begini kenapa nggak pulang-pulang ya, sambil sharing lah ya. Sampai jumpa di sharing selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.